Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Farida Turulfa, Eskom Mkom, dosen Prodi Sistem Informasi jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik. Dalam hal ini saya mengajarkan pemrograman Mobile 1 sebanyak 3 SKS dan dibagi menjadi 2 SKS yaitu teori dan 1 SKS praktikum. Tujuan dari mata kuliah pemrograman Mobile 1 yaitu adalah memberikan kemampuan kepada mahasiswa di Prodi Sistem Informasi dalam melakukan rancangan UI UX di dalam Figma agar menjadi aplikasi mobile yang engaging dan user friendly. Pada mata kuliah ini juga mengajarkan bagaimana mereka membuat konversi dari UI UX Figma ke dalam pemrograman mobile berbasis Flutter. Dan mahasiswa juga akan diajarkan bagaimana cara instalasi Visual Studio Code itu sendiri, lalu menginstalasi SDK Tools, dan menghubungkan Visual Studio Code dengan Flutter dan pemrograman Dart itu sendiri. Lalu, mahasiswa juga harus menghubungkan SDK Tools tersebut ke dalam Visual Studio Code dan pemrograman Flutter. Setelah itu, mahasiswa juga diharapkan setelah melakukan konversi, mempelajari widget-widget yang ada di dalam Flutter, baik dalam widget dalam bentuk teks, gambar, dalam widget dalam bentuk list view, grid view, navigation, dan app bar. Dan mahasiswa juga diajarkan untuk melakukan invisible dan visible dalam widget di dalam Flutter. Mata kuliah ini juga di akhir tujuannya adalah memberikan melakukan koneksi HTTP request dalam bentuk pengambilan API public ke dalam aplikasi mobile yang telah mereka bangun dan menghubungkan ke dalam Firebase. Terakhir, mereka akan melakukan build aplikasi ke dalam bentuk APK atau APB untuk dapat diterbitkan di dalam Google Play Store. Capaian pembelajaran pada mata kuliah pemrograman Mobile 1 ini yaitu terdiri dari 1. Mahasiswa mampu diharapkan memahami dari konsep sebuah pemrograman mobile itu sendiri dan tujuan dalam mendapatkan materi pemrograman Mobile 1. Lalu yang kedua, mahasiswa diharapkan memahami dari konsep dasar dari software Figma itu sendiri dan memahami tools-tools, fitur-fitur yang ada di Figma serta melakukan desain di dalam Figma untuk menjadikan sebuah desain yang engaging dan user friendly. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat mampu melakukan instalasi Visual Studio Code secara mandiri dan mampu menghubungkan Visual Studio Code tersebut ke dalam Flutter, Dart, dan SDK Tools. Lalu menginstalasi SDK Tools untuk sebagai komponen pendukung di dalam aplikasi mobile. Yang keempat, mahasiswa juga dapat memahami tentang basic dalam pemrograman mobile dalam pemrograman Dart berbasis framework Flutter dan komponen-komponen yang ada di dalam Flutter itu sendiri, baik stateless maupun stateful-nya. Yang kelima, mahasiswa dapat membuat proyek awal dasar dengan Visual Studio Code dengan framework Flutter dan memahami konsep dari widget-widget yang ada di dalam framework tersebut. Yang ketujuh, setelah mahasiswa membuat proyek awal dan melakukan konversi, mahasiswa dapat menjalankan aplikasi mobilenya melalui handphone maupun dengan instalasi aplikasi tersebut. Yang kedelapan, mahasiswa dapat mengimplementasikan beberapa widget baik dari navigation mode, drop down, checkbox, invisible dan visible widget, app bar, list view, grid view, dan animasi yang terdapat di dalam Flutter tersendiri. Lalu yang kesembilan, mahasiswa mampu membuat HTTP request untuk mendapatkan API public dari beberapa aplikasi penghubung, dan yang terakhir, mahasiswa memberikan hubungan dengan Firebase agar aplikasi tersebut bisa terhubung dengan baik. Materi pembelajaran yang dilaksanakan pada mata kuliah pemrograman Mobile 1 terdiri dari beberapa pertemuan, dan materi ini terdiri dari 16 pertemuan. Pertemuan pertama, saya akan memberikan kontrak kuliah kepada para mahasiswa tentang bagaimana teknik di dalam pembelajaran, di mana nanti juga akan dibahas tentang pembahasan pengenalan mobile dan pengenalan desain.
Lalu pada pertemuan kedua sampai ketiga, saya akan membahas tentang pengenalan UI UX, pengenalan Figma, di mana subpokok pembahasan yaitu adalah konsep dari UI UX itu sendiri, fitur-fitur pada Figma, tools-tools pada Figma. Pada pertemuan 4 akan dilaksanakan kuis 1 untuk mengevaluasi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ketiga. Pada pertemuan kelima sampai ke-7, materi yang akan saya berikan yaitu pokok pembahasan tentang Flutter dan Dart. Subpokok pembahasannya terdiri dari tentang Dart, tentang Flutter, cara instalasi Flutter di Visual Studio Code, instalasi Dart di Visual Studio Code, instalasi SD100 dan menghubungkannya ke Flutter dan Visual Studio Code, lalu pengenalan struktur Flutter, cara membuat proyek baru di dalam Flutter, mengenalkan widget-widget dasar, stateless dan stateful, dan cara menjalankan aplikasi mobile. Pertemuan ke-8 itu berupa UTS. Lalu pertemuan 9 sampai 12, pokok pembahasannya adalah mengenai materi widget-widget di dalam Flutter, baik visible invisible widget, list view dan list style, image, video, GIF, app bar, tab bar, widget lainnya, fitur, text field, navigation, road, layout, builder, lalu checkbox dan dropdown. Pada pertemuan ke-13, saya akan melaksanakan kuis kedua untuk review pertemuan 9 sampai pertemuan 12. Pada pertemuan 14 dan 15, saya akan memberikan materi pokok bahasan mengenai HTTP request dan Firebase API public ke Flutter. Pokok bahasannya terdiri Firebase, autentifikasi dengan Firebase, Firebase Float, Firebase Query Data, Firebase Float Message, HTTP request get error, HTTP request get methods, dan Flutter call API. Pada pertemuan 16 akan dilakukan ujian akhir semester atau UAS. Modul pembelajaran, mahasiswa dapat melakukan akses di dalam LMS-nya Unimal, yaitu di e-learning-nya Unimal. Mahasiswa dapat melakukan akses secara di mana saja dan kapan saja melalui situs web e-learning-nya Unimal. Di sini saya akan memberikan dan memasukkan modul-modul pembelajaran tentang pemrograman mobile 1 sesuai RPS yang sudah dilaksanakan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Pada saat kegiatan kuis, mahasiswa juga akan saya berikan beberapa latihan dan tugas yang akan diakses di dalam e-learning-nya Unimal, sehingga saya dapat melakukan controlling terhadap kegiatan dan tugas-tugasnya mahasiswa di dalam e-learning Unimal. Sistem pembelajaran yang dilaksanakan pada mata kuliah pemrograman mobile 1 yaitu dilaksanakan secara luring di Laboratorium Komputer Prodi SI. Laboratorium Komputer di Prodi SI memiliki fasilitas yang sangat memadai dalam penggunaan pemrograman mobile 1 karena sudah adanya instalasi Visual Studio Code yang terhubung dengan Flutter, Dart, dan SD100 itu sendiri. Sedangkan untuk melakukan desain di laboratorium sudah terpasang aplikasi desktop Figma. Strategi atau metode pelaksanaan mata kuliah ini yang saya laksanakan adalah berupa ceramah, praktikum, latihan yang menggunakan metode case study berbasis based project learning, di mana mahasiswa akan saya berikan sebuah studi kasus di dalam sebuah lingkungan ataupun di dalam perusahaan atau instansi, di mana mahasiswa diharapkan dapat mampu membuat sebuah aplikasi yang diharapkan oleh masyarakat dan mampu diimplementasikannya, dengan harapan pada mata kuliah ini dapat tercapainya capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah pemrograman. Komponen penilaian pada mata kuliah pemrograman mobile 1 terdiri dari 3 penilaian, yaitu tugas kelompok, tugas individu, dan laporan praktikum, di mana komponennya berupa 1. Tugas dengan bobot 25%, lalu 2 kuis dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 25%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30% dengan total 100%. Hasil evaluasi akan saya umumkan secara objektif dan transparan di portal Unimal.
dan melakukan sharing hasil evaluasi dalam bentuk Excel di WhatsApp Group. Baik, berikut kita akan lihat video pembelajaran pemrograman mobile 1 bagaimana interaksi saya kepada mahasiswa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Bagaimana, sehat semua? Kan hari ini kita materinya tentang pemrograman mobile 1. Jadi pemrograman mobile 1 seperti yang sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa yang harus kita pelajari. Nah, di pertemuan yang kedua kita akan mempelajari bagaimana melakukan sebuah desain dengan UX yang eye-catching. Jadi eye-catching itu enak dilihat, terus user friendly. User friendly itu ibaratnya kalian membuat desain nanti aplikasi mobile itu yang orang mudah menggunakan. Jadi perlu untuk kita masuk ke step berikutnya. Sebenarnya ini materi yang penting yang nanti harus kalian cerna dan kalian selesaikan. Jadi nanti kita lakukan desain dengan menggunakan aplikasi yang namanya Figma. Jadi Figma itu adalah aplikasi open source. Memang dia free, cuman dia nanti ada yang beberapa yang bisa kalian gunakan dan ada yang tidak. Nah, di Figma di sini dia nanti ada beberapa produk. Ini di sini ada Figma Jam, terus di sini ada Figma Community, ada user group, ada event, ada resource, ada UI Kids. Nah, jadi untuk UI Kids itu ibaratnya apa sih yang mau kalian bangun? Jadi itu dia. Jadi pentingnya sebuah desain itu di dalam mobile itu sangat dibutuhkan. Sebelum nanti kalian akan mengenal apa itu Dart, bagaimana cara instalasi Dart, dan nanti bagaimana cara kalian melakukan konversi dari si Figma ke dalam Dart atau framework berbasis mobile. Nah, kenapa kita perlu ini? Ini adalah sebagai pedoman. Tanpa ini kalian tidak akan tahu jalan prototipe. Jadi arus dari segala macam sebuah pemrograman mobile itu adalah intinya di sini dulu. Di sini kalian bisa menginformasikan desainnya dari tahap 1, tahap keduanya apa, tahap ketiga. Jadi saat nanti kalian implementasikan ke dalam pemrograman Dart itu tidak kalian bingung apa yang harus kalian lakukan. Jadi pentingnya kalian melakukan desain seperti ini. Jadi di sini ada salah satu contoh seperti ini, sosial app free UI Kit. Ini misalnya untuk UI UX. Nah, jadi kalau kita jalankan ada prototype, itu dia jalan. Ngapain dulu? Login, kalau belum ada kita register. Nah, jadi itu nanti kalian mudah saat nanti melakukan pembuatan di dalam pemrograman mobile. Kita perlu login. Jadi kita nanti buat layout untuk login dengan misalnya login di Dart. Lalu nanti kita buat register. Setelah melakukan kegiatan penjelasan, saya akan memberikan praktikal kepada para mahasiswa untuk mengerjakan apa yang telah dijelaskan. Mahasiswa mengerjakannya dengan detail dan langsung dikerjakan di dalam lab komputer. Di sini juga nanti saya akan memberikan penjelasan kepada mahasiswa bagaimana jika mereka terjadi error di saat praktikal, saat nge-build running aplikasi yang sedang mereka jalankan dan melakukan desainnya.
Satu persatu mahasiswa akan saya datangin, lalu saya akan beri arahan bagaimana apa yang menjadi kesulitan di saat mereka praktikal di dalam lab komputer. Jadi selama 3 SKS, kurang lebih selama 3 jam di dalam lab komputer, mereka akan menjalani satu materi pokok yang sudah saya jelaskan di materi, dan saya akan memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana apa yang harus mereka lakukan dan error yang terjadi saat mereka melakukan pembuatan aplikasi. Gimana hasil yang seru kan? Seru. Nah, jadi kalau bermain program intinya kita bermain game. Jadi seperti itu. Ada beberapa trial error nanti bisa kalian perbaiki di rumah. Mudah-mudahan dari pembelajaran ini sesuai dengan capaian pembelajaran kita, kalian bisa memahami dari pemrograman mobile itu sendiri, melakukan desain secara eye-catching, dan bisa selanjutnya melakukan dengan integrasi dengan baik. Untuk mata kuliah hari ini saya rasa cukup. Untuk sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah melihat deskripsi dari pengajaran pemrograman Mobile 1. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik kepada para mahasiswa di Prodi Sistem Informasi. Lebih dan kurang, saya minta maaf. Saya mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.